السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Para jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah diberikan olehnya, khususnya nikmat iman dan Islam, begitu pula nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa sama-sama datang ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita kepadanya, ini melaksanakan salat subuh secara berjamaah, yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita lakukan, wabil khusus salat subuh yang barusan kita laksanakan, itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita di hari kiamat kelak. Kemudian salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita, suri tauladan kita, panutan kita, imam kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Nah, para jemaah yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari Kitabul At'imah wal Ashribah, itu tentang hukum-hukum seputar makanan dan minuman. Di mana pada pekan yang lalu kita sudah membahas beberapa poin yang berkaitan dengan sebab-sebab diharamkannya makanan dan minuman. Itu yang pertama adalah al-at'imah ad-darrah bil badan. Itu semua makanan, minuman yang memudaratkan badan kita. Ya, yang memudaratkan badan kita, maka hukumnya haram. Ya, kayak makanan-makanan yang beracun, entah itu dari ikan-ikanan, ya, ataupun dari tumbuh-tumbuhan, apabila itu ternyata mengandung racun, bisa memudaratkan badan kita, maka itu semua hukumnya haram. Ya, dari ikan-ikanan misalnya, ikan isi laut, hukum asalnya adalah halal. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Huwal hillu maitatuhu, huwa tahuru ma'u al-hillu maitatuhu." Jadi laut itu airnya suci, bisa digunakan untuk berwudu, untuk mandi, dan bangkainya pun halal. Artinya ikan itu tidak ada istilah disembelih, sebesar apapun ikan itu kan nggak ada istilah disembelih, karena memang bangkainya itu halal gitu. Jadi hukum asal ikan-ikanan di lautan itu semua halal dan nggak perlu disembelih, kecuali kalau yang mengandung racun, ya maka hukumnya haram. Kecuali kalau seseorang bisa menghilangkan racun yang ada pada ikan tersebut, maka
menjadi halal, menjadi boleh dikonsumsi begitu. Karena memang hukum asalnya adalah halal. Itu yang pertama. Semua makanan minuman yang membahayakan tubuh kita hukumnya haram, karena kita dilarang untuk memudaratkan diri kita, sebagaimana kita juga dilarang untuk memudaratkan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah," dan janganlah kalian membinasakan diri kalian sendiri. Dalam hadis dikatakan, "La darara wa la dirara," tidak boleh memudaratkan diri sendiri, begitu pula tidak boleh memudaratkan orang lain. Kemudian yang kedua, dari sebab diharamkannya makanan dan minuman adalah al-at'imah al-khabithah. Ini juga sudah kita bahas. Itu makanan-makanan khususnya dari hewan-hewan yang jijik, yang kotor. Ya, maka itu hukumnya haram. Dan ukuran ya kotor atau jijiknya makanan itu dilihat dari keumuman manusia, bukan dilihat dari perorangan. Karena kalau dari perorangan, ada orang mengatakan tidak jijik, ada orang mengatakan jijik. Jadi yang jadi ukuran adalah keumuman manusia. Ya seperti tikus, ya apa namanya, kecoa, kutu, ulat, ya itu semua kan kotor, jorok, menjijikkan. Maka itu semua dalam syariat kita diharamkan. Nah kemudian yang ketiga, dan ini yang terakhir kita bahas, namun belum rampung pembahasannya, itu al-at'imah an-najisah. Sebab-sebab makanan itu atau hewan itu dikatakan haram adalah karena najis. Kalau ada makanan misalnya, makanan halal, bubur misalnya, bubur ayam misalnya, ternyata jatuh di sana najis, kena pipis anak kecil misalnya, ya jadi haram karena sudah najis. Minuman jus misalnya, kena najis, jadi haram, nggak boleh dikonsumsi. Nah begitu pula ya dengan hewan-hewan yang najis, itu hukumnya haram. Ya seperti ya maaf kata babi, hewan najis, hukum asalnya haram. Ya, dan ini yang harus kita tegaskan. Dan ada sebagian orang mengatakan, oh babi itu dia haram karena mengandung cacing pita, karena mengandung ini, mengandung itu. Kita katakan bukan. Babi itu haram karena najis. Karena kalau kita katakan karena mengandung cacing pita, bisa jadi nanti ada alat modern atau cara modern yang bisa menghilangkannya. Apa kemudian menjadikan babi itu halal? Enggak. Karena hukum asal babi itu adalah haram, karena termasuk hewan najis. Ya, diternak sebersih apapun, dihilangkan semua apa namanya cacing pita atau zat-zat yang membahayakan dari apa namanya dagingnya, itu pun tetap haram gimana pun caranya. Karena itu ditegaskan dalam Al-Quran sebagai hewan najis. Ya, ini kita katakan babi itu haram ya karena Allah yang mengharamkannya. Karena itu hewan najis. Ya, mungkin ada hikmah-hikmah di balik itu, iya. Tapi hukum asalnya kita katakan itu haram karena najis, karena Allah yang mengharamkannya. Karena kalau kita katakan tadi itu ya bisa jadi nanti ada alat yang bisa menghilangkan, mensterilkan itu semua. Dan itu tetap tidak bisa menjadikan babi itu apa namanya halal begitu. Karena hukum asalnya haram. Nah, begitu pula dengan bangkai. Bangkai hukumnya najis, maka haram. Ya, jadi kaidahnya semua yang najis itu pasti haram. Tapi tidak semua yang haram itu najis. Ya, racun haram karena memudaratkan, membahayakan badan kita, membahayakan awak kita. Apakah kemudian itu najis? Enggak. Ya, enggak najis. Nah, jadi semua yang najis itu haram, tapi tidak semua yang haram itu najis. Nah, termasuk bangkai. Bangkai itu najis. Ya, sehingga hukumnya adalah haram.
Ya, apa yang dimaksud dengan bangkai? Bangkai adalah semua hewan yang mati tidak dengan sembelihan yang syar'i. Ya, semua hewan yang mati tidak dengan sembelihan yang syar'i, maka itu hukumnya haram. Nah, pembahasan ini ulun ingin perpanjang, perlebar, itu kaitan dengan bagaimana sembelihan yang syar'i. Ya, sebelum kita lanjut pada sebab-sebab diharamkannya makanan yang berikutnya, ini sampai belasan. Nah, pembahasan kaitan dengan penyembelihan yang syar'i ini kita akan bahas panjang lebar dulu, baru kita lanjut pada sebab-sebab diharamkannya makanan. Berhubung juga sebentar lagi kita akan memasuki Idul Adha. Dengan di sana kita akan menyembelih hewan. Nah, bagaimana semestinya sembelihan yang syar'i itu, supaya kita betul-betul paham. Karena kalau hewan itu tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i, maka hukumnya akan menjadi bangkai. Dan kalau sudah dikatakan bangkai, maka hukumnya haram. Nah, pertama, ya, apa yang dimaksud dengan az-zabh atau sembelihan yang syar'i? Az-zabh atau az-zakah dalam bahasa Arab, ya, pakai za. Kalau pakai zai, zakatun, itu artinya zakat. Tapi kalau pakai za, zakatun, itu sama dengan zabah, artinya menyembelih. Nah, apa yang dimaksud dengan menyembelih? Az-zakah atau at-tazkiyah hiya qat'u hulqumil hayawan wa mari'ihi wa ahadi widjaihi. Jadi menyembelih itu adalah ketika seseorang memotong hulqum, itu saluran pernafasan pada hewan. Kemudian wa mari'ihi, memotong saluran makanan. Wa ahadi widjaihi, dan memotong salah satu dari urat saluran darah. Jadi di leher itu ada 4 urat besar. Ya, yang pertama itu saluran makanan, kemudian saluran pernafasan, kemudian 2 saluran darah, aliran darah. Nah, sembelihan itu dikatakan syar'i ketika memotong 3 dari 4 hal tadi itu saluran pernafasan terpotong, saluran makanan juga terpotong, kemudian salah satu atau kedua-dua dari saluran aliran darah. Ya, itu semua harus terpotong. Nah, jadi itu kata beliau di sini definisi dari menyembelih. Kemudian kata beliau, laisa kullu hayawanin tahtaju ila zakatin, fahunaka hayawanat yajuzu lana akluha biduni tazkiyatin, wa hiya hayawanatul bahr. Pada dasarnya tidak semua hewan itu wajib untuk disembelih. Di sana ada hewan-hewan yang boleh untuk kita konsumsi tanpa disembelih terlebih dahulu. Itu apa? Tadi kita sebutkan di awal, yaitu hewan-hewan laut atau sungai. Ya, itu tidak perlu disembelih. Begitu pula dengan al-jarad. Dari hewan darat cuman satu yang boleh dimakan, dikonsumsi tanpa disembelih. Apa itu? Belalang. Ya, belalang. Selain belalang dari hewan darat haram dikonsumsi
kecuali dengan cara disembelih terlebih dahulu. Ya sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, uhillat lana maitatani wa daman fa amma ad-damani fal kabid wa tihal ya wa amma al-maitatani fal hut wal jarad. Kata Nabi SAW, dihalalkan bagi kita dua jenis darah dan dua jenis bangkai. Adapun dua jenis darah adalah limpa dan hati. Limpa dan hati hewan ya yang sudah disembelih dengan sembelihan yang syar'i itu halal. Ya. Kemudian adapun dari bangkai, kata Nabi SAW, yang halal adalah bangkai hewan laut atau sungai dan bangkai belalang. Jadi hewan laut, hewan sungai, begitu pula belalang itu tidak perlu disembelih. Ya, silakan langsung dikonsumsi. Bahkan kalau kita nemukan misalnya belalang sudah mati dan masih layak dimakan, boleh dimakan. Ya, cuman di sini ulun nggak pernah ngelihat orang makan belalang. Itu halal. Ya, kalau di kampung ulun di Lombok, NTB itu ya banyak orang nangkep belalang, apalagi kalau musim apa namanya padi, orang nanam padi, bisa banyak itu ditangkep-tangkepin, ya dibersihkan sayapnya, digoreng buat sambal, itu nyaman sekali. Ya, kalau mau mencoba beli online itu banyak itu yang sudah jadi ini. Nah, jadi itu halal ya, tambah disembelih halal. Nah begitu pula dengan hewan laut. Ya, hewan laut hukumnya halal tanpa disembelih. Begitu pula sungai ya. Nah, kemudian di sini kata beliau az-zakatu naw'an. Menyembelih itu ya terbagi menjadi dua. Zakatun ikhtiyariyah wa zakatun ittirariyah. Ada sembelihan yang namanya sembelihan ikhtiari. Itu menyembelih yang hewan yang kita akan sembelih itu berada dalam kekuasaan kita. Itu namanya zakat ikhtiariyah. Kemudian ada zakat ittirariyah. Nah, di sini didefinisikan. Az-zakah al-ikhtiyariyah wa tashmalu az-zakah wan nahr. Jadi zakat ikhtiyariyah, zakat nyembelih yang hewan itu berada dalam kekuasaan kita terbagi menjadi dua. Pertama ada yang namanya az-zabh atau az-zakah, wa huwa li jami'il hayawanat ma 'adal ibil. Dan ini berlaku pada seluruh hewan kecuali unta. Wa kaifiyatu zakah, bagaimana tata cara nyembelih yang sifatnya ikhtiari? An yaqta'al hulqum wa huwa majra an-nafas wa yaqta'al mari wa huwa majra at-ta'am wa yaqta'ul wadajan wa huma al-araqan al-ghalidhan al-muhitan bil 'uluq walau qutiya ahaduhuma ma'al hulqum wal mari kafa. Sembelihan ikhtiari yang pertama itu adalah sembelihan yang kita sebutkan di awal tadi, sembelihan yang di sana terpotong saluran pernafasan, saluran makanan, kemudian salah satu dari saluran widijain, aliran darah tadi, yaitu kedua-duanya. Kemudian ada yang namanya nahar. Nah ini nahar ini menyembelih khusus untuk unta. Caranya gimana? Wa yakunu fil ibli khassatan bi an tut'ana al-ibil fi lubbatiha. Itu dengan cara unta itu ditusuk pada bagian pangkal lehernya. Jadi kalau unta itu dua cara menyembelihnya. Bisa dengan cara digorok ya, atau dengan cara ditusuk bagian pangkal lehernya. Ya. Itu namanya nahar. Ya, dalam bahasa Arab. Dan itu boleh khusus untuk unta, tapi
Tapi kalau sapi nggak boleh menyembelih dengan cara ditusuk bagian lehernya. Ya, jadi penyembelihan dengan cara nahar ini khusus untuk unta. Makanya kita lihat orang-orang Arab, ya, orang-orang peternak unta itu sebagian mereka menyembelih unta itu dengan cara ditusuk bagian pangkal lehernya itu. Ya, itu namanya nahar. Makanya hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah itu salah satu namanya adalah Yaumun Nahar. Itu hari penyembelihan unta gitu. Atau hari nyembelih secara umum gitu. Nah, itu dia dua cara penyembelihan yang ikhtiari. Ikhtiari artinya hewan itu berada dalam kekuasaan si penyembelih. Sehingga dalam menyembelihnya harus terpotong apa yang kita sebutkan tadi itu. Nah, kemudian ada namanya az-zakah al-ittirari. Itu sembelihan yang sifatnya ittirari. Ittirari itu diambil dari kata darurat. Yang hewan sembelihan itu tidak dalam kekuasaan orang yang menyembelih. Ya, seperti apa? Seperti orang yang berburu. Nah, kata beliau di sini, wa huwa qatlul hayawan ghairal maqdur alaihi bi jurhi fi ayyi mawdhi'in min jasadihi. Itu seorang membunuh hewan yang tidak dalam kemampuan, tidak dalam kekuasaan si penyembelih, dengan cara seorang itu melukainya pada bagian manapun dari awak atau tubuh hewan itu. Ya seperti orang yang berburu. Ya, namanya kita berburu kan nggak mungkin kita harus menembak bagian lehernya sehingga harus putus saluran nafasnya, saluran makanannya, nggak mungkin. Selihai-lihainya orang nembak, ya, orang berburu nggak mungkin itu. Nah, ini namanya penyembelihan yang sifatnya ittirari. Jadi boleh hewan buruan itu ditembak pada bagian manapun dari tubuhnya, kepala, biasanya kepalanya supaya langsung mati di tempat, atau bagian jantungnya. Dan itu hukumnya halal. Ya, itu hukumnya halal. Tapi dengan syarat nanti orang itu dia membaca bismillah ketika melempar tombaknya misalnya, atau ketika membidik hewan buruan itu. Ketika menarik pelatuk senapannya itu awali dengan bismillah. Ya, nah, ketika hewan itu ditembak bagian kepalanya, bagian jantungnya, kemudian mati, itu hukumnya halal walaupun tidak sempat disembelih. Tapi kalau dia misalnya tembak, setelah ditembak pas diambil masih hidup, segera disembelih begitu. Ya, tapi kalau ternyata mati, bisa ditembak kepalanya langsung mati di tempat, pas diambil sudah mati hewannya, halal. Nah, ini namanya menyembelih yang sifatnya ittirari, yang dimana hewan yang disembelih itu tidak dalam kemampuan atau kekuasaan dari orang yang menyembelih, maka boleh dilukai pada bagian manapun dari tubuh hewan itu. Maka kalau hewannya itu adalah hewan yang jinak, bukan hewan liar, yang dia mampu menyembelihnya dengan cara normal, lantas kemudian dia bunuh dengan cara ini, ditembak kepalanya misalnya, itu jelas hukumnya bangkai. Ya, dia punya peliharaan ayam. Ayam kan bisa ditangkap, disembelih dengan cara normal. Malah dia ambil senapannya, dibidik kepala ayamnya, mati. Apakah halal? Haram. Ya, karena kan itu dia bisa nyembelih dengan cara normal. Ya, malah dia bunuh dengan cara ditembak kepalanya, haram. Ya, atau dia punya ternak misalnya sapi, kambing. Ya, dia malas nyembelih dengan cara normal, khawatir nanti ngamuk-ngamuk. Ya, diambil senapan, ditembak kepalanya, langsung mati. Bangkai itu haram jadinya.
ya haram dimakan, itu dikubur sudah. Ya, karena itu kan jima, bisa disembelih dengan cara normal, maka itu yang harus dilakukan. Yaitu dia dua jenis penyembelihan. Nah, kemudian kata beliau di sini, hukmul hayawan allati lam yuzakka. Hukum hewan yang tidak disembelih. Idza matal hayawan alladhi yashtaratu li hilhi az-zakah duna an yuzakka summiya maitatun. Apabila ada hewan yang mati dan hewan itu tidak disembelih dengan sembelihan yang syar'i, maka hukumnya bangkai. Wa hurrima 'alal muslim akluhu, dan diharamkan bagi seorang muslim untuk memakannya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hurrimat 'alaikumul maitatu, diharamkan bagi kalian bangkai. Lakin akan tetapi, lau udrikat qabla mautiha wa fiha hayatun mustaqirrah thumma dzukiyat jaza akluha hina idzin. Akan tetapi kalau seseorang misalnya menemukan hewan itu lagi sekarat, masih bernyawa, kemudian dia sempat nyembelihnya, maka itu hukumnya halal. Ya, ulun pernah terjadi sama ulun pribadi ya, ulun naik motor di jalan Mahang itu. Ya lumayan kenceng jalannya, tiba-tiba ada ayam. Ya, ada ayam ketabrak. Ya ulun langsung berhenti, ayamnya sudah ngupuk itu, udah sekarat. Nah, kebetulan ulun ada bawa cutter atau pisau waktu itu. Kalau ulun biarin, ini bakal mati jadi bangkai. Ya ulun sembelih aja. Ayamnya kecil, nggak terlalu ganal. Ya. Nah, setelah ulun sembelih, baru ulun cari orangnya. Ya, yang punya ayam itu. Ya sekalinya yang sebelah rumah terdekat di sana itu yang punya. Ulun ketuk pintunya orang keluar, ulun kasih tahu, Pak, tadi ayam pian nggak sengaja ulun tabrak karena sudah sekarat ulun sembelih. Ya, ini pian Anda atau gimana ini? Ya, kalau tidak ulun yang ambil, ulun bayar aja. Katanya, buat pian aja. Ya. Ulun kasih 50.000 ya sudah. Gitu. Ya, nah, itu halal hukumnya. Ya, hukumnya halal. Selama kita nyembelihnya itu. Misalnya ada sapi jatuh dari ketinggian. Ya jatuh. Sehingga sekarat. Masih hidup. Masih gerak-gerak. Ambil parang, sembelih, halal. Tapi kalau dibiarin mati begitu saja, ya sudah bangkai. Ya, nggak bisa dikonsumsi, dikubur sudah. Nah gitu. Jadi kalau kita sempat menyembelihnya pada saat ya hewan itu masih bernyawa, walaupun kondisinya sudah ya nggak bisa berdiri sekarat gitu, itu sudah jadi halal nih. Nah, kemudian selanjutnya ya para jamaah yang ulun muliakan, syurutud zakah, syarat-syarat menyembelih. Ya, jadi supaya sembelihan kita itu menjadi sembelihan yang halal, tidak jadi bangkai, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Nah kata beliau, yushtaratu lidzakati arba'atu syurutin. Bahwasanya disyaratkan dalam menyembelih itu 4 syarat. Idza ikhtalla syartun minha haruma aklul hayawan wa shara maitatan. Apabila satu saja dari 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka hewan yang disembelih itu menjadi bangkai, tidak halal. Nah, apa saja 4 syarat itu? Yang pertama, an yakunal mudzakki aqilan musliman kitabiyan. Ini syarat orangnya, orang yang menyembelih. Pertama,
orang yang menyembelih itu adalah orang yang berakal. Ya, orang yang berakal. Maka kalau orang gila nyembelih, walaupun nyembelihnya dengan cara yang benar, ya, itu sembelihannya hukumnya haram. Karena syarat pertama yang berkaitan dengan si penyembelih, orangnya harus berakal. Bagaimana kalau anak-anak? Kalau anak-anak sudah umurnya mumayyiz, mumayyiz itu belum balik, tapi sudah bisa membedakan baik buruk, itu halal sembelihannya. Tapi kalau masih belum mumayyiz, mumayyiz itu ya kira-kira umur 10 tahun, itu sudah mumayyiz. Ya, tapi kalau masih berumur, misalnya umur 4 tahun, ya, itu kan masih belum mumayyiz. Itu sembelihannya tidak halal. Ya, maka lebih aman ya usahakan yang balik lah gitu. Walaupun yang mumayyiz itu diperbolehkan. Kemudian syarat yang kedua yang berkaitan dengan penyembelihnya selain dari berakal adalah dia seorang muslim. Seorang muslim. Maka kalau yang menyembelih adalah orang kafir, orang Hindu, misalnya, orang Buddha, apalagi orang ateis yang tidak beragama, hukum sembelihannya itu haram. Walaupun ianya nyembelih dengan cara yang syar'i, walaupun ianya baca bismillah misalnya, tapi orangnya kafir, haram sembelihannya. Al-kitabiyan, atau dia tidak muslim tapi dia adalah seorang kitabi, itu halal sembelihannya. Kitabi itu apa? Orang Yahudi dan Nasrani. Jadi sembelihan orang Yahudi, sembelihan orang Nasrani halal. Ya, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah. Ya, al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan atau hewan yang disembelih oleh ahlul kitab halal bagi kalian. Ya, dan hewan yang disembelih oleh kalian halal bagi mereka. Ini Allah tegaskan dalam surah Al-Maidah. Jadi sembelihan orang Yahudi, Nasrani itu halal. Tapi dengan syarat mereka ketika menyembelih baca bismillah. Dan mereka menyembelihnya bukan untuk selain Allah. Lah orang muslim saja kalau nyembelih untuk selain Allah haram sembelihannya. Apalagi orang ahlul kitab. Nah, ada seorang muslim misalnya, dia nyembelih ayam untuk dijadikan sesajen buat penunggu pohon misalnya. Haram sembelihannya. Walaupun ianya baca bismillah, karena dia nyembelih untuk selain Allah. Apalagi dia orang Yahudi, Nasrani. Misalnya ada orang Nasrani nyembelih untuk Tuhan Yesusnya, ya haram. Atau dia nyembelih tidak menyebut nama Allah, justru yang dia sebut misalnya dengan nama Yesus, dia sembelih, ya haram. Ya makanya walaupun kita katakan sembelihan orang ahlul kitab halal, ya tapi untuk lebih hati-hatinya ya kita suruh seorang muslim saja yang nyembelih gitu. Ya, lebih aman. Nah, kemudian selanjutnya itu syarat yang pertama ya, yang berkaitan dengan si penyembelih. Jadi berakal, kemudian dia muslim atau dia ahlul kitab. Maka orang gila tidak halal sembelihannya. Ya, orang kafir selain ahlul kitab haram sembelihannya. Nah, kemudian syarat yang selanjutnya, bagaimana kalau sembelihan orang yang ahli maksiat? Artinya hari-hari dia bermaksiat, lantas dia nyembelih, halal nggak sembelihannya? Ya halal, karena dia kan muslim juga gitu. Ya. Kemudian bagaimana kalau wanita? Pada dasarnya
sembelihan wanita itu halal. Ya, pada dasarnya. Namun lebih diutamakan laki-laki. Sebagian mengatakan sembelihan wanita itu makruh. Ya. Makanya afdalnya laki-laki kalau ada laki-laki. Tapi kalau misalnya di satu tempat enggak ada laki-laki, sedangkan hewannya sudah sekarat, ya maka boleh si wanita itu yang nyembelih. Daripada mati jadi bangkai, ya maka enggak apa-apa gitu. Nah, itu syarat pertama yang berkaitan dengan si penyembelihnya. Kemudian syarat yang kedua, an takuna zakatu bi'alah muhaddadah. Itu hendaknya penyembelihan itu dilakukan dengan alat sembelihan yang tajam. Artinya yang memiliki bagian tajam gitu. Yang bisa mengalirkan darah. Ya. Min sikinin, entah itu dari pisau, ya, wahajarin haddin, kata beliau di sini. Atau misalnya ada batu, tapi batu itu bentuknya lempengan dan ada bagian tajamnya. Sehingga kalau dipakai nyembelih itu bisa mengalirkan darah, bisa, nggak masalah. Ya, bisa terjadi misalnya kita sedang di hutan atau di sana kita nggak bawa pisau, nggak bawa apa-apa, kebetulan ketemu misalnya batu yang bentuknya lempengan, yang tajam, ada sisi tajamnya, boleh digunakan. Ya, atau apalah misalnya ada bambu ya, bambu yang sudah itu diketak sedikit kemudian diambil, nanti itu runcing sekali, tajam sekali, bisa digunakan untuk nyembelih pula. Artinya kalau kondisi darurat, ketika nggak ada parang, nggak ada pisau gitu. Artinya sesuatu yang memiliki sisi yang tajam, yang bisa mengalirkan darah, itu boleh digunakan untuk menyembelih. Ya. Tapi kalau tidak ada sisi tajamnya, maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Fala yasihhu dzakah bisaqil kahrubai, kata beliau. Maka tidak boleh seorang itu menyembelih dengan aliran listrik, distrum hewannya. Awisin, atau dia nyembelih dengan giginya. Nggak boleh. Ya, misalnya ada burung, ya kebetulan dia nggak mau pisau, lehernya digigit kemudian diginikan, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Awil dhufr, atau dengan kuku, ya nggak boleh juga. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih, ya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang alat yang digunakan untuk menyembelih, maka beliau menyebutkan bahwasanya hendaknya menyembelih itu dengan sesuatu yang tajam selain kuku dan gigi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kuku nggak boleh dipakai. Bisa ada orang kukunya panjang, kemudian ditajamkan, itu nggak boleh. Atau dengan gigi juga nggak boleh. Ya, maka selain itu yang memiliki sisi bagian yang tajam itu diperbolehkan. Itu dia syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah qat'ul hulqum wal mari wa hadil widjain. Yang tadi kita bahas. Ketika menyembelih itu, syarat yang ketiganya adalah harus terputus urat-urat yang ada di leher itu. Ya, saluran nafas, saluran makanan, ya salah satu dari saluran aliran darah itu harus terputus. Maka kalau ada orang nyembelihnya hanya terputus saluran pernafasannya misalnya, itu tidak halal. Itu hukumnya bangkai. Ya, kadang kita temukan ada orang nyembelih ayam itu cuma sedikit ke digorok bagian lehernya. Nah, itu bisa nggak halal itu. Ya, itu bangkai itu. Nah,
Jadi pastikan ya ketika nyembelih itu putus urat-urat tersebut. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, qaulul mudzakki bismillah inda zakah wa la yujzi ghairuha. Syarat menyembelih yang keempat adalah orang yang menyembelih itu harus membaca bismillah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fakulu mimma dzukira smullahi 'alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin." Ya, artinya hendaknya kalian memakan dari hewan yang disembelih dengan nama Allah. Ya, in kuntum bi ayatihi mu'minin. Kalau kalian betul-betul beriman dengan ayat-ayat Allah. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi." Dan janganlah kalian memakan ya sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah tatkala menyembelihnya. Nah, maka ketika menyembelih syarat yang keempat harus orang yang menyembelih itu baca bismillah. Ya, baik sembelihan yang ikhtiari ataupun yang ittirari tadi itu. Baik sembelihan hewan jinak dengan cara biasa ataupun ketika dia berburu tadi itu. Harus diawali dengan membaca bismillah. Karena kita dilarang untuk memakan sembelihan yang tidak disebut pada saat sembelihannya itu nama Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, kalau misalnya si penyembelihnya itu lupa baca bismillah, halal kada sembelihannya itu? Nah, kata beliau di sini, wa man taraka tasmiyata amdan lam tahilla dzabihatuhu. Maka barang siapa yang menyembelih tatkala menyembelihnya dia sengaja tidak membaca bismillah padahal ianya ingat dia baca bismillah, bahkan mungkin diingetin oleh orang lain, tapi dianya kada maunya baca bismillah. Ah, itu sembelihannya jadi bangkai kalau dia tinggalkan dengan sengaja. Tapi kalau dia meninggalkan bismillah karena lupa, nah ini ada perselisihan di kalangan para ulama. Tapi yang kuat, yang rajih, insya Allah itu boleh. Artinya halal sembelihannya itu. Kalau ianya tidak baca bismillah karena lupa. Ya, selama dia itu adalah seorang muslim. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, jangan Engkau hukum kami karena sesuatu yang kami lakukan dengan lupa. Ini dalil yang beliau sebutkan menunjukkan bahwasanya ketika seorang menyembelih lupa baca bismillah, maka sembelihannya itu tetap halal. Walaupun memang ada khilaf yang lainnya, pendapat yang lainnya dari kalangan para ulama begitu. Ya. Nah, bagaimana kalau kita membeli daging di pasar? Apakah kita harus nanya si penjualnya? Ya Pak, pian ini ketika nyembeli baca bismillah kada? Ah, itu nggak perlu ya. Nanti tersinggung juga ya orangnya. Ya, ini pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kita ini membeli daging dari pasar. Sedangkan kita tidak tahu orangnya menyembelih atau enggak, menyembelih baca bismillah atau enggak. Maka kata Nabi SAW, ya engkau sebelum makan baca bismillah. Ya, jadi itu sebagai gantinya. Tatkala kita makan daging itu, kita awali dengan bismillah. Karena nggak mungkin juga kita tanya tiap beli harus nanya, nggak perlu. Ya, kecuali kalau misalnya kita beli ayam kita beli full gitu, ya masih utuh. Sekalinya kita lihat lehernya cuma sedikit ya. Ya, nggak sampai. Ah, itu jelas berarti itu sembelihannya nggak benar. Kadang terjadi itu. Ya, ketika kita beli ayam full, lehernya cuma sedikit saja dia. Ah, itu
kemungkinan besar nggak terputus urat-urat yang kita sebutkan tadi itu, sehingga itu bisa bangkai hukumnya. Ya, tapi kalau kita beli daging sudah dicincang, sudah di ini, ya nggak perlu ragu-ragu, makan saja. Tapi ketika memakannya baca Bismillah. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para jamaah yang ulun muliakan, ini yang ulun bisa sampaikan pada pagi ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Naktabi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.